Lucu gak sih kalau ada perempuan mandiri malah dibilang sok kuat, sok independen. Tapi kalau ada perempuan bergantung, cuma nyager ketok, malah dibilang perempuan lemah, malas lah, gak kreatif. Giliran perempuan bisa hidup mandiri tanpa laki-laki, masyarakat geger, panik. Oh, kok perempuan orang umum, gak kayak perempuan pada umumnya. Giliran perempuan minta hak untuk setara, dibilang feminis kebablasan, terlalu terpengaruh budaya barat lah. Jadi sebenarnya perempuan ini disuruh jadi apa sih? Hari gini topik independent woman masih jadi bahan gosip dan debat kusir. Ada yang bilang, wih, keren ya, tanda kemajuan zaman, empowering. Tanda zaman udah maju nih, ada perempuan independen. Tapi banyak juga yang mulai gelisah. Kenapa? Ya kalau semua perempuan mandiri, siapa yang ngurus rumah? Katanya begitu. Kalau perempuan gak butuh laki-laki, keluarga bisa hancur dong. Bahkan yang lebih konyol lagi, katanya perempuan independen itu agenda gagasan dari barat, mau mengadopsi pemikiran barat untuk memisahkan perempuan dari laki-laki, melawan laki-laki. Serius kayak gitu sebenarnya. Tunggu dulu. Emangnya kemandirian itu artinya harus selalu musuhan sama laki-laki gitu ya? Emangnya kemandirian itu kamu bayangkan perempuan akan pengen hidup di planet lain, mengasingkan diri dari laki-laki gitu? Enggak, bukan begitu. Atau sebenarnya yang mereka takutkan itu bukan soal perempuan mandiri, tapi soal hilangnya kontrol atas diri perempuan. Dulu perempuan disuruh diam, disuruh patuh, sendiko dawuh, dianggap cuma sebagai konco wingkingnya laki-laki. Keputusan penting hidupnya bahkan ditentukan suami atau keluarga laki-laki kan. Akses pendidikan dibatasi. Kalau mau cari kerja misalkan harus minta izin dulu sama keluarga atau pasangan. Kalau punya cita-cita dan mimpi besar misal, ya umumnya harus dikubur dulu. Atau nanti aja deh, kalau mau punya ambisi nanti aja. Kalau pengen aktualisasi diri ya nanti aja, dipending dulu. Kenapa? Ya perempuan dalam budaya kita harus mengedepankan keluarga. Katanya ya nanti aja kalau anak-anak sudah besar, sudah mandiri, baru perempuan boleh aktualisasi diri. Bahkan kadang kalau perempuan punya ambisi nih untuk mengaktualisasikan diri di luar pekerjaan rumah tangga, ya malah dibilang egois, gak tahu diri, mementingkan ambisi pribadi. Kalau ada perempuan belajar, perempuan melawan, perempuan kerja, kuliah, bangun bisnis sendiri, urus anak, lola hidup sendiri, itu bukan karena perempuan membenci laki-laki, tapi karena sistemnya memang terlalu lama bikin perempuan itu selalu menjadi pihak yang bergantung, cuma jadi follower, cuma jadi konco wingking. Sekarang ini banyak perempuan udah bisa berdiri di atas kaki sendiri, tapi anehnya justru itu yang bikin banyak pihak jadi ketar-ketir. Kenapa ketar-ketir? Karena perempuan yang merdeka itu susah dikontrol, karena perempuan yang mandiri gak mudah dipaksa, gak mudah disetir hidupnya. Dan yang lebih menyebalkan itu standar ganda masih aja dipertahankan. Kalau ada laki-laki mandiri itu dibilang wah keren, bertanggung jawab. Tapi kalau konteksnya perempuan yang mandiri itu malah justru dibilang egois, susah diatur lah, melawan, melanggar kodrat. Padahal dua-duanya ya sama-sama manusia. Laki-laki, perempuan ya sama-sama manusia, sama-sama punya hak buat pegang kendali atas hidupnya sendiri kan. Kemandirian perempuan pun bukan bentuk pemberontakan terhadap laki-laki, tapi ini adalah bentuk pembebasan dari sistem yang ya terlalu lama menindas dan menuntut perempuan buat tunduk, bahkan saat merugikan dirinya perempuan itu sendiri. Jangan salah ya, kemandirian bukan ancaman untuk sebuah hubungan. Justru perempuan mandiri itu bisa memilih pasangan. Keputusan menikahnya itu bukan karena desakan dan tekanan orang sekitar, dan juga bukan karena pengen menggantungkan hidup sama laki-laki, tapi karena kesiapan dan karena memang keinginannya sendiri secara sadar. Dan hubungan yang lahir dari pilihan sadar itu jauh lebih sehat daripada hubungan karena ketergantungan, karena ingin menggantungkan hidup sama laki-laki. Jadi kalau ada yang masih bilang independent woman itu bikin perempuan jauh dari laki-laki, mungkin mereka yang bilang kayak gitu pada dasarnya mungkin nggak ngerti kali ya, atau jangan-jangan mereka cuma takut kalau perempuan nggak bisa lagi dikendalikan, karena pada akhirnya ini tuh bukan tentang perempuan versus laki-laki ya. Ini soal manusia yang pengen punya ruang untuk memilih jalan hidupnya sendiri.
Mau mandiri ya silahkan, mau menikah dan tetap mandiri bisa, mau jadi ibu rumah tangga dan tetap punya suara. Ya harusnya emang begitu kan, karena semua itu pilihan, dan pilihan harusnya dilindungi, bukan dibatas-batasi. Sekarang aku mau tanya, kenapa perempuan mandiri bikin banyak orang merasa terancam? Apa karena mereka sadar kalau sistem lama itu udah nggak relevan lagi? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan ayo kita obrolin bareng, karena suara kita penting. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye.